Itu kita ngundang semua orang-orang yang selama ini mencaci maki Mas Anies. Kita undang ke orang-orang selama ini yang hatersnya beliau, yang juga undecided voters yang selama ini belum memilih. Dan setelah dalam perjalanannya kan isu-isunya kan memang luar biasa. Hal-hal yang orang bilang sekarang pinggir jurang, yang nggak berani dijawab oleh kebanyakan paslon. Ditanya soal LGBT, ditanya soal legalisasi ganja. Jadi hal-hal yang memang sangat pinggir jurang, dan itu menjadi akhirnya membuktikan bahwa beliau itu orang yang siap sebagai calon. Mengikuti Anies Baswedan, namanya Sami, tanpa Simorangkir ya. Ini Sami Sitomorang. Ente orang mana Sami? Betawi, Pak. Oh Betawi. Betawi kita. Oh makanya di Srengzeng ya. Oke, sedikit ya. Siap. 3 pertanyaan. Waduh. Apa yang paling membuat, ini tidak boleh gombal ya, apa yang paling membuat Anda terkesan dengan tempat ini? Sejarahnya, Pak. Sejarahnya. Sejarahnya itu luar biasa. Ini Joglo usianya ratusan tahun. Oke. Dan peninggalan Ki Hasan Besari dari Ponorogo Ya. yang ternyata dijual oleh penerusnya, Pak. Dan penerusnya itu menjual dengan sangat murah. Iya. Dan ini ditemukan oleh temannya Mas Anies. Oke, iya. Di Joglo ini dulu di Ponorogo Pangeran pernah datang ke Joglo ini, Pak. Oh, pernah itu waktu di Ponorogo. di Ponorogo ya. Dan ini bisa dibilang pesantren pertama di Indonesia. Oh, Kan yang besar itu kan yang pertama kali bikin pondok. Oh. Dan ini soko gurunya ini asli? Iya, semua asli, Pak. Oh, semua. Oke. Beruntung ya Anisnya. Ini semuanya asli. Iya. Punya sejarah. Jadi sejarahnya itu yang terkesan. Jadi nggak sengaja sebenarnya, Pak. Iya. Tapi memang ya Anies itu orang yang suka sejarah. Iya. Suka dia sekali sejarah dia. Jadi karena memang dia punya bibit anak pahlawan, dia suka di sejarah Indonesia itu. Iya. Ya, dia. Dan ini juga fotonya lucu nih, Pak. Ini kalau Pak Revi pernah lihat, ini fotonya Bung Karno sama Bung Soeharto, Hatta. Pak. Hah? Soeharto harusnya, foto aslinya. Oke. Pernah lihat nggak yang Iya. Bung Karno Soeharto Iya. sebelahan? Iya. Nah, tapi sama pelukisnya diganti sama Bung Hatta, dan berdua itu mereka ini megang Pena. ini Pena rokok. bulu. Aslinya rokok. Oke. Sama-sama merokok dulu. Lalu diganti pena bulu. Diganti jadi pena bulu. Jadi Soeharto diganti Bung Hatta, terus diganti megang pena. Oh. Kritik bahwa memang yang harusnya menjadi Contoh. patron itu ya itu. Iya. Dan yang dipegang ya tulisan. Oke. Yang ganti siapa? Berkolokisnya ya, saya lupa. Dan Bung Hatta adalah tokoh yang luar biasa ya, Iya. tokoh yang menurut saya tidak cacat dalam sejarah Tadi saya Indonesia. mau 3 pertanyaan, baru 1. Ya, 3 pertanyaan ya. 1. Yang kedua, apa yang membuat yang paling Anda sukai dari Anies Baswedan? Jangan boleh gombal. Adab, Pak. Hah? Adab. Adab, apa adabnya? Kita tuh sekarang melihat kondisi hari ini tuh sudah banyak sekali politisi. Kita surplus politisi, Ya. tapi defisit negarawan. Oke. Dia tuh punya adab seperti negara-negara kita masa lalu, Pak. Oke. Yang selalu menjaga, kalau Bang Revi bilang tadi, value. Ya. Value-nya itu betul-betul dijaga sama beliau. Nah, ini yang kita jarang lihat dan jarang saksikan ada di kondisi politisi hari ini, Pak. Oh, Dan oke. bagaimana beliau memperlakukan dari mulai anak kecil yang selalu menjaga eye to eye. Kalau ngobrol sama anak kecil selalu jongkok.
Kalau bersama orang tua selalu membungkuk. Oke. Saat bicara sama orang juga selalu dengan bahasa-bahasa sopan. Bahkan memberikan perintah ke timnya aja, Pak. Iya. Nggak pernah kayak perintah. Nggak pernah kayak perintah gitu. Tolong ini, enggak. Oke. Jadi malah perlu dibantu untuk bla 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 bla. Perlu ditolong untuk bla 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 bla. Jadi nggak pernah kayak kata-katanya nggak pernah instruksi. Semi ini kalau dibilang posisi sebagai apa sebenarnya? Aduh, saya ini bantu-bantu aja, Pak. Ya, tapi intinya adalah tim ya. Ya, tim. Yang Biasa selama lebih ini banyak urus stakeholder. menggerakkan Desak Anies ya. Betul, Pak. Oke, jadi saudara sekalian, kalau mau tahu salah satu ya tokoh di belakang acara Desak Anies kemana-mana namanya ini Semi ini, yang aslinya Betawi tapi seperti penyanyi dari Indonesia Timur. Jadi salah satu yang mendirikan dari Broadway ya. Iya. Oke, itu yang Anda sukain. Yang mungkin Anda susah akan menjawabnya. Apa yang Anda paling tidak sukai dari Anies Baswedan? Terlalu baik, Pak. Oh, terlalu baik. Terlalu baik yang kadang akhirnya Saya suka tadi nganggap susah pertanyaannya, ternyata nggak susah. Kenapa? suka menjerumuskan beliau sendiri terkadang, Pak. Dia Bisa. terlalu baik sama beberapa pihak gitu ya. Padahal orang itu Belum tentu punya baik. niatan yang nggak baik dengan beliau, tapi Iya. dia tetap mau membuka diri. Nah, itu yang kadang harus bisa beliau harus bisa pandai-pandai untuk bisa membaca orang-orang ini maksudnya baik atau jahat. Oke. Kalau Jadi saya itu- kelihatannya baik atau jahat? Oh, baik dong. Oh, baik. Bang Levi dari dulu. Nah, sekufu, Pak. Sekufu, betul. Oke. Oh, siap. Sorry. Oke. Ya. Oke. Ini menarik Siap. ini. Ya. Sam, Siap. tolong ceritakan sedikit mengenai, kan Anda kan di belakang Desak Anies. Dan Desak Anies tuh booming. Ya. Dan sebenarnya mengalahkan Gemoy sudah kan, Ya. dibilang orang. Ya. Berapa orang yang terlibat? Bagaimana Anda proses bekerjanya, suka dukanya, and then mungkin biayanya dan lain sebagainya. Silakan. Iya. Desak Anies tuh awalnya Pak Anies pernah membuat hal serupa di tahun 2013. Pada saat itu namanya mengadili Anies. Pada Oke. saat itu beliau ikut konvensi Partai Demokrat. Oke. Jadi memang ajang untuk bisa mengkaji, mendalami pemikiran dari seorang Anies Baswedan. Oke. Nah, akhirnya pada saat Pilpres ini kita modifikasi beberapa halnya, banyak kita modifikasi dan kita rubah namanya jadi Desak Anies. Itu kita memang mau memberikan forum di mana orang-orang yang selama ini melihat Anies Baswedan dari isu dan katanya-katanya bisa mengkonfirmasi secara langsung. Bisa melihat secara langsung, bertanya secara langsung tentang isu-isu yang selama ini mereka pertanyakan. Nah, di sanalah akhirnya, dan kita juga melihat Mas Anies ini bukan orang yang bermasalah dan nggak punya hutang masa lalu, masalah atau cacat di masa lalu, hal-hal negatif masa lalu. Dia mau terbuka dengan apapun itu, dan akhirnya kami yakin bahwa beliau bisa melakukan kegiatan ini dan dilaksanakan di bulan Agustus kalau nggak salah, Bang. Agustus tahun lalu 2023. 2023. Pertama kali di Jakarta di Pos Blok Pasar Baru waktu itu. Oke. Itu kita ngundang semua orang-orang yang selama ini mencaci maki Mas Anies. Kita undang ke orang-orang selama ini yang hatersnya beliau, yang juga undecided voters yang selama ini belum memilih gitu. Dan akhirnya Cara ngundangnya bagaimana? kita sebar undangan secara langsung lewat digital, lewat Oke. WhatsApp, lewat DM Instagram Lalu mereka. yang haters itu gimana cara ngundangnya? Iya, saya undang langsung Oh, undang langsung. lewat Contoh DM misalnya. Instagram. Contoh. Ada satu orang yang memang selalu mengkritisi beliau, ya aktivis Twitter gitu, Bang, Ya. kan banyak sekali. Iya. Dan kita sampaikan dan bersedia hadir, dan kami memberikan kesempatan untuk dia bertanya langsung. Siapa? Dan isu-isunya luar biasa. Siapa jenengnya? Wah, banyak tuh, Bang. Kalau Salah satunya Semi. Semi Oh, Semi Muslim Boy. Iya. Iya. Semi. Nah, itu yang setelahnya itu. Oke. Stand up comedy setelahnya. Komedi kan? Dan Akhirnya dia setelah dalam perjalanannya kan isu-isunya kan memang luar biasa. Hal-hal yang orang bilang sekarang pinggir jurang. Iya. Yang nggak berani dijawab oleh kebanyakan paslon. Ditanya soal LGBT, ditanya soal legalisasi ganja. Jadi hal-hal yang memang sangat pinggir jurang, dan itu menjadi akhirnya membuktikan bahwa beliau itu orang yang siap sebagai calon presiden. Nah, akhirnya dalam perjalanannya, Bang, kita memang dikerjakan oleh teman-teman Ubah Bareng.
Tahun ubah bareng nih di awal nggak banyak bang. Kita mungkin sekitar 20-30 orang Oke. yang mengerjakan. Ubah bareng itu bekas turun tangan. Ubah bareng ini adalah satu platform yang isinya banyak sekali kelompok-kelompok relawan anak-anak muda yang mendukung Mas Anies. Jadi pada saat kita lihat bahwa ini ada relawan milenial, ada relawan turun tangan, ada relawan anak bangsa, ada relawan Harsa dan macam-macam. Kita lihat mereka ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ada kelebihannya di medsos, ada kekurangan, ada kekurangannya di jaringan, ada kelebihan di jaringan. Kita gabung semua jadi satu, akhirnya bersatu jadi namanya Ubah Bareng. Dan itu di sana makanya ini menarik. Ubah Bareng ini kita nggak punya koordinator. Kita nggak punya struktur koordinator, nggak punya ketua. Jadi semuanya sama egaliter dan semuanya. Lalu bagaimana bisa berjalan di setiap daerah? Masing-masing. Masing-masing. Jadi ini kita makan sebagai gerakan bang. Kalau gerakan itu tumbuhnya organik, nggak dibuat. Jadi begitu ada di daerah yang membuat, langsung kita support. Ada yang mau buat di Jawa Timur, support. Ada yang mau dibuat di daerah bawahnya lagi. Tapi lumayan kan pembiayaannya? Nah, pembiayaan itu di awal memang kita sangat struggle. Sangat struggle. Jadi pada saat di awal itu, bahkan kalau udah ke daerah, ada aja tuh bang relawan yang akhirnya, udah pakai kafe saya aja. Saya siapin semuanya. Ntar yang lain-lainnya, masalah yang lainnya, jangan cari sendiri. Baru kita cari lagi. Tapi mereka tidak dimobilisasi datang? Enggak. Sama sekali enggak. Bahkan minum pun tidak kasih bang. Jangan kena makan siang gratis. Minum pun tidak kasih di sana tuh. Karena saking terbatasnya. Jadi tetapi karena antusiasme publik, betul. Maka mereka mau membiayai asal Mas Anies datang, kan? Betul. Atas Mas Anies. Jadi itu jadi benar-benar dari relawan dari desak Anies itu. Baru akhirnya di beberapa lokasi setelah di bulan-bulan Januari, barulah di sana ada beberapa bantuan juga yang akhirnya support. Bahkan kemarin yang di Jogja kita bikin di hall setelah dicabut izinnya secara sepihak oleh pemilik pendopo di sana. Akhirnya viral tuh, ramai di mana-mana. Ada satu orang yang punya hall dan akhirnya menawarkan hallnya untuk digunakan sebagai pengganti secara gratis. Dan jadi hal-hal kayak gini tuh banyak sekali. Jadi kami benar-benar ya merinding gitu. Ini kita saat mencari bantuan kemana-mana, bukan di awalnya susah, tapi lama-lama kok jadi orang yang datang sendiri gitu bang. Saya bantu ini. Dan mereka itu bukan pengusaha-pengusaha besar. Mereka murni relawan. Yang nggak bisa dibilang kaya juga sebenarnya. Jadi kalau yang punya hall itu ya mungkin memang dia tergerak. Jadi konsep Desak Anies akhirnya bergantung di call dari mana gitu ya? Iya. Jadi kita ngikutin lokasinya Mas Anies. Jadi pada saat beliau jalan ke suatu daerah, kita buat Desak Anies di lokasi tersebut. Jadi menyesuaikan sama jadwal beliau. Gitu. Berapa Desak Anies yang pernah sekarang kita sudah bikin 22 Desak Anies. Hafal 22. Ya 22 Desak Anies. Kemarin habis presentasi sama Bapak. Pak itu dan juga Selepat Imin. Selepat Imin kita sudah sekitar 16. Malah tipis banget bedanya Selepat Imin. Nah, Caimin pada saat itu langsung ngejar, Pak. Dia bisa sehari 2 kali Selepat Imin. Tapi memang Desak Anies itu sangat ikonik ya. Sangat ikonik. Jadi ya. Bro, ada pertanyaan lain nggak? Ini. Siap, Pak Saud. Yang kemarin bisa muncul tema seperti apa? Seperti Not Slim Boy itu kan temanya begitu mengatasi mencerahkan ke publik bahwa Anies itu really nasionalis. Ada tema gitu sama tema. Jadi memang kita kaji dulu Bang di awal. Jadi pada saat kita mau membuat Desak Anies, kita kaji dulu di awal. Kita melihat lokasi dan isu yang sedang berkembang saat ini. Akhirnya kita buatkan tema dengan sesuai. Kayak waktu yang Sami Slim Boy itu, kita bikin temanya Desak Anies edisi golput. Jadi kita undang orang-orang yang memilih golput, kita persilakan untuk hadir semua. Karena bagi kami nggak ada alasan untuk mereka bisa golput. Karena awalnya nggak ada tema ya? Awalnya nggak ada tema, tapi akhirnya berjalan ada tema. Begitu dengan di Banyuwangi kita berikan tema nelayan, karena kita bikin lokasinya di pinggir. Betul, Sulawesi, di Gorontalo, betul. Terus ada juga yang pasar di Riau, edisi pasar. Bener-bener kita bikin di dalam pasar, Bang. Di dalam pasar. Jadi di sana akhirnya banyak tematik-tematik yang akhirnya kita jalankan. Termasuk yang tema perempuan. Yang banjir air mata pada saat itu. Itu luar biasa. Tema perempuan. Sayang pemilunya curang. Closing statement. Saya berpesan mungkin kepada semua yang menyaksikan di
YouTube-nya Bang Refli Harun. Perjalanan kita belum selesai. Ini bukan titik kalau kata Pak Anies, ini Ya. masih koma. Ya. Kita saksikan episode-episode berikutnya, tapi episode ini berjalan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bang Refli sudah bergerak untuk turun ke jalan juga akhir-akhir ini, dan teman-teman yang lain juga bergerak bisa dengan caranya masing-masing. Yang pasti kita tidak boleh tinggal diam, karena ini dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, dan pilihan itu ada di kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang Refli. Thank you, Bang.